Selamat pagi semuanya dan salam sehat. Hari ini berjumpa kembali bersama kami, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pada pertemuan kali ini, kami akan menyajikan video tugas kelompok, analisis isu kontemporer yang juga menjadi isu nasional kita di Indonesia tentang pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, asal mula dari virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir Desember 2019 tahun yang lalu. Menurut data sebaran covid19.go.id, dunia sudah mencapai 214 juta kasus, dan di Indonesia sendiri mencapai 4,56 juta kasus. Dari data sebaran COVID-19, kasus di Indonesia terus menaik dari hari-hari sebelumnya. Untuk mengetahui kualitas suatu isu, di sini kita menganalisis dengan kriteria APKL. Yang pertama, A, aktual, B, problematik, K, kehalayakan, dan L, kelayakan. Kita masuk ke isu yang pertama, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Kriteria A, aktual, memang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat. B, problematik, merupakan suatu isu yang jadi masalah pada saat ini. K, kehalayakan, yang merupakan hajat orang banyak atau kepentingan orang banyak. Yang selanjutnya kelayakan, memang layak untuk dicari solusi dari isu ini. Yang selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti vaksinasi. Di sini juga memenuhi kriteria AVKL. A, aktual, artinya isu ini masih jadi perbincangan sampai saat ini. Yang kedua, problematik, merupakan suatu masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, kehalayakan, merupakan kepentingan orang banyak. Yang selanjutnya, kelayakan, sesuatu yang harus kita cari gagasan untuk mengurangi atau mengatasi isu ini. Selanjutnya, isu yang ketiga, kurang optimalnya pengelola tempat wisata atau tempat publik dalam memfasilitasi alat-alat prokes. Kriteria A, aktual, artinya isu ini masih diperbincangkan atau masih jadi pembahasan di masyarakat. Yang kedua, problematik, merupakan suatu masalah yang terjadi. Yang ketiga, kehalayakan, artinya masalah ini atau isu ini memang hajat untuk orang banyak. Yang selanjutnya kelayakan, artinya layak untuk dibahas dan dicari solusi atau gagasan yang tepat untuk isu ini. Analisis USI. Analisis isu yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi protokol kesehatan. Nilai urgennya atau U 5, seriously atau S 5, growth 5. Total nilainya 15. Yang kedua, isu yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mengikuti vaksinasi. Urgennya 5, seriously 5, growth 4, total nilainya 14. Analisis isu yang ketiga yaitu kurang optimalnya pengelola tempat wisata atau publik dalam memfasilitasi alat-alat protokol kesehatan.
nilai U atau urgen 5, seriously S 4, growth 4, total jumlahnya 13. Untuk menyelesaikan masalah prioritas, kami melakukan gagasan kreatif sebagai berikut. Pertama, melakukan sosialisasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan di tempat publik. Kedua, menggunakan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Ketiga, membuat banner-banner tentang protokol kesehatan di tempat-tempat publik. Pemerintah mewajibkan kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M. Lalu, apa itu 5M? Berikut ini akan disampaikan oleh masing-masing dari rekan saya berikut ini. Kenapa kita keluar rumah harus memakai masker? Karena sudah kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 sangat rentan terinfeksi oleh saluran pernapasan. Dan apabila kita keluar rumah tidak memakai masker, peluang tertularnya virus ini akan semakin besar. Protokol kesehatan selanjutnya yaitu menjaga jarak. Seperti yang kita ketahui, virus corona bisa menular melalui percikan air liur. Oleh sebab itu, apabila kita berada di luar ruangan, hendaklah kita selalu menjaga jarak. Mencuci tangan. Langkah pertama, gosok kedua tangan, lalu gosok punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, bersihkan sela-sela jari secara bergantian. Langkah keempat, lakukan gerakan mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari secara bergantian. Langkah keenam, gosok bagian ujung jari secara bergantian. Usaha selanjutnya untuk menghindari kita dari tertularnya COVID-19 dengan menjauhi kerumunan. 5. Mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas.